pelintas, perkenalkan, nama aku Aida. Di sini aku sedang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh komunitas lintas berupa lomba dongeng. Kali ini aku akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Dongeng ini berasal dari Jawa Tengah. Sebelum itu, teman-teman pelintas bisa untuk mengikuti sosial media dari komunitas lintas, yaitu untuk YouTube, yaitu Pelintas Literasi, untuk Instagram yaitu Komunitas Lintas, dan untuk Facebook yaitu Komunitas Lintas. Jangan lupa di-follow dan diikuti ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara, tidak punya anak, dan suaminya pun telah lama meninggal dunia. Mbok Rondo sangat kesepian. Ia ingin sekali mempunyai seorang anak. Suatu hari, Mbok Rondo begitu sedih, begitu kesepian. Ia pun menangis sambil berkata, "Seandainya aku punya seorang anak, pasti hidupku tidak akan kesepian." Tiba-tiba bumi di sekitar Mbok Rondo pun bergetar. Terlihat sesosok raksasa yang sangat besar. Raksasa itu semakin dekat. Tubuh Mbok Rondo semakin ketakutan. "Mau apa kau raksasa? Tubuhku begitu tua. Kau tidak akan enak untuk memakannya." Wahahaha. Wahahaha. "Siapa juga yang doyan dengan tubuh tuamu itu, Mbok Rondo? Hahaha. Ku dengar kau ingin punya seorang anak, bukan? Hahaha. Aku bisa mengabulkan permintaanmu." Mbok Rondo pun semakin ketakutan mendengar kata raksasa itu. Tapi Mbok Rondo penasaran. "Benarkah kau bisa memberiku seorang anak? Hidupku begitu kesepian. Aku ingin memiliki seorang anak untuk temanku di masa tua." "Hahaha. Itu mudah bagiku, Mbok Rondo." Hahaha. Lalu raksasa itu memberikan sebuah kantong kepada Mbok Rondo. Dan ia berkata, "Di dalam kantong itu terdapat biji mentimun. Hahaha. Tanamlah biji mentimun itu. Lalu kau akan menemukan keajaiban. Tapi setelah anak itu berumur 6 tahun, kau harus memberikannya kepadaku untuk kumakan." Hahaha. Hahaha. Ia pun menanam biji mentimun itu di ladangnya. Kemudian meninggalkannya untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, Mbok Rondo kembali ke ladang. Ia begitu terkejut karena biji mentimun yang ia tanam kini telah menjadi kebun mentimun yang sangat luas. Dalam waktu cepat, biji mentimun itu menghasilkan buah mentimun yang sangat banyak. Mbok Rondo pun berinisiatif untuk memanen mentimun itu. Di tengah-tengah kegiatan Mbok Rondo, ia melihat sebuah mentimun yang aneh. Ia berwarna keemasan dan ukurannya pun sangat besar. Mbok Rondo pun penasaran dan membawa buah mentimun besar itu ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau untuk membelah buah mentimun itu. Alangkah terkejutnya Mbok Rondo karena buah mentimun yang ia belah, muncullah seorang bayi yang sangat cantik jelita. "Ya ampun, bayi ini, kau adalah anakku." Mbok Rondo mengambil bayi itu dan mengangkatnya. Ia menggendongnya. "Awe, awe,
biji mentimun. Aku akan menamaimu Timun Mas. 6 tahun sudah berlalu, dan Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Ia sangat senang hidup bersama Mbok Rondo dan gemar membantu Mbok Rondo di ladang. Suatu hari terdengar suara yang sama lagi. Bumi bergetar dan terdengar suara tawa menggelegar. Wah. Timun Mas sangat ketakutan. Begitu pula Mbok Rondo. Aku datang untuk menagih janjimu, Mbok Rondo. Raksasa, bisakah kau menunggu 2 tahun lagi? Tubuh Timun Mas masih terlalu kecil. Tidak enak untuk dimakan. Dagingnya pahit. Kau tidak akan kenyang untuk memakannya, kata Mbok Rondo sambil gemetar ketakutan. Lalu raksasa itu memikirkan usul Mbok Rondo dan ia setuju. Baiklah Mbok Rondo, aku akan datang untuk mengambil bayi itu yang sudah kutitipkan padamu 2 tahun lagi. Kau jangan ingkar janji ya. Raksasa itu tertawa, lantas pergi meninggalkan Mbok Rondo dan juga Timun Mas. Mbok Rondo sangat ketakutan. Lalu ia menemui petapa sakti dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Mbok Rondo pun begitu ketakutan. Lantas ia menemui petapa tua dan menceritakan masalah yang terjadi. Petapa tua yang tinggal di hutan pun memberikan 4 bungkusan yang berisi yang pertama yaitu biji mentimun, yang kedua yaitu jarum, yang ketiga yaitu garam, dan yang keempat yaitu terasi. 2 tahun kemudian raksasa itu kembali datang. Lalu ia memberikan bungkusan itu kepada Timun Mas dan menyuruh Timun Mas untuk berlari. Lalu raksasa itu sudah semakin dekat dan menemui Mbok Rondo. Mbok Rondo pun gemetar. Hei Mbok Rondo, aku kembali datang untuk menagih janjimu. Sebelum Mbok Rondo dapat berkata apa-apa, Timun Mas berkata dengan lantang, Hei raksasa jelek, kejar aku kalau bisa. Lalu Timun Mas pun berlari kencang dan raksasa itu menjadi marah. Ia sekuat tenaga mengejar Timun Mas. Timun Mas begitu kebingungan karena raksasa itu semakin dekat. Lalu dengan cepat ia melemparkan bungkusan pertama yang berisikan biji mentimun. Setelah Timun Mas melempar, tumbuhlah kebun mentimun yang sangat lebat. Raksasa pun begitu kelelahan mengejar Timun Mas dan berhenti di kebun mentimun itu. Ia dengan rakus memakan seluruh buah mentimun yang ada di kebun itu. Tiba-tiba raksasa pun sudah berada lagi di dekat Timun Mas. Hei Timun Mas, jangan lari, aku akan memakanmu, kata raksasa. Lalu Timun Mas pun melemparkan biji kedua yang berisikan jarum. Dari bungkusan kedua itu tumbuhlah pepohonan bambu yang sangat lebat. Raksasa pun kesulitan untuk melewatinya. Tubuh raksasa itu terasa sakit. Tapi lagi-lagi raksasa itu berhasil melewatinya. Timun Mas pun panik. Lalu dengan cepat Timun Mas melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Seketika tumbuh lautan yang sangat luas sehingga raksasa kesulitan untuk menyeberanginya. Tapi lagi-lagi raksasa itu berhasil menyeberanginya dan menyusul Timun Mas. Lalu Timun Mas sangat panik. Hei Timun Mas, aku pasti akan menangkapmu. Raksasa itu kembali berlari untuk mengejar Timun Mas.
Timun Mas pun teringat akan bungkusan terakhirnya. Ia melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Setelah Timun Mas melemparnya, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat dangkal. Kini, raksasa pun kesulitan untuk melewatinya. "Aduh, tolong aku! Tolong aku!" Perlahan, tubuh raksasa itu tenggelam ke dasar lumpur. Hingga raksasa itu tidak bisa lagi mengejar Timun Mas. "Tolong! Tubuhku akan tenggelam!" Raksasa itu pun tenggelam. Timun Mas merasa sangat lega. "Ibu, aku kembali!" kata Timun Mas dengan bahagia. Lalu Mbok Rondo pun memeluk Timun Mas. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Sekian cerita yang dapat aku bawakan. Semoga menghibur dan menarik minat. Sekian ya cerita yang bisa aku bawakan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari teman-teman dari pelintas semuanya ya. Bye-bye.